Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad salatan tahullu bihal awqat wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur siyab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tashfina biha minal amrad wa tujammilna bil afwi wal afiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa atinal khair wa dafa'na syarra wa najjina washfina ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaifa halukum ya faslul awwal syari'a, asallahu ay yu'tina wa yu'tikum jami'an dawama sihha wal afiyah wa nahnu daiman fi ma'iyati wa fi himayatillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. وفي هذا اليوم المبارك إن شاء الله سندرس وسنتعلم معكم جميعا في درسنا فقه المعاملات، خاصة من كتاب التقرير السديدة في المسائل المفيدة. Ya, amma sanabhas fi hadzal yawm insyaallah amma yata'allaqu bi babil luqatah, ya, wa qad syarahna bil amsi في اليوم الماضي أما يتعلق بباب اللقطة من تعريف اللقطة وشرح التعريف والأصل فيها، وكذلك أما يتعلق بأركان اللقطة. Ya, kemudian pada kesempatan hari ini insya Allah kita masih akan membahas pembahasan tentang bab luqatah, ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma astur 'aiba syekhina 'anna wa la tudhib barakata 'ilmihi minna. Pada kesempatan sebelumnya telah kita pelajari bersama-sama, ya, pendahuluan mengenai pembahasan yaitu babul luqatah atau barang temuan. Jikalau nanti kita misalkan di pondok, ya, ketika pulang dari masjid menemukan ada misalkan uang 10.000 atau 20.000, terus kita bagaimana sikap kita, apakah mengambilnya, membiarkannya ataupun sebagainya, ya. Nah, maka di sini ada bab luqatah yang menjelaskan bahwa luqatah tersebut adalah barang temuan, yaitu sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang punya dan tidak terjaga atau ditemukannya bukan pada tempatnya, dan orang yang menemukan tersebut atau multaqid tidak mengetahui siapa pemilik daripada barang tersebut. Kemudian di situ juga ada fadlun bagi orang yang menemukannya, ya, dan dia menjaganya dan dia merawatnya. Jika suatu hari nanti ada orang yang mencarinya atau akan mengambilnya, maka barang tersebut masih terjaga karena ada ajrun ma'una akhihi, dan juga ada nyabirun wa ihsan wa wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, ya. Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ahkamu iltiqatil luqatah, ya, adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan penemuan barang temuan tersebut. Ya, hukum taklifinya di sini ada 5. Yang pertama adalah wajib, kemudian ada juga mandub, kemudian ada mubah, kemudian ada makruh, kemudian ada haram. Semua hukum ini akan berbeda dengan keadaan dan kondisi yang berbeda, ya, yaitu kemudian iltiqatul luqatah atau menemukan barang temuan itu wajib untuk diambil atau dijaga barangnya. Yang pertama hukumnya itu wajib dengan syarat bisyarto, ini ada 2 syarat. Yang pertama lam yakuna aminan wa ta'ayyan alaihi bi an lam yakun hunaka aminun ghairu, bahwa orang yang menemukan barang tersebut harus mempunyai keyakinan bahwa dirinya akan mampu atau bisa untuk menjaga barang tersebut dengan mestinya, dan dia juga khawatir bahwa tidak ada orang lain lagi yang akan menemukan atau menjaga barang tersebut. Kemudian syarat yang kedua, wajib untuk dijaga atau barang pertemuan itu untuk diambil dan dijaga adalah ketika dia khawatir atau berprasangka kalau misalkan dia
dia tinggalkan dan dia membiarkan barang tersebut, maka barang tersebut akan rusak atau akan hilang atau akan dikuasai oleh orang yang tidak tepat atau yang zalim. Kemudian selanjutnya adalah mandub. Mandub itu hukum penemuan barang tersebut adalah sunnah ketika idza wathiqa bi amanati nafsihi fil mustaqbal wa lam yata'ayyan alaihi bi an wujida aminun ghairu, ya, bahwa jika seseorang yang menemukan tersebut percaya bahwa dirinya akan mampu untuk menjaga barang tersebut di masa mendatang, dan tapi dia pun tidak khawatir jika dia tidak mengambilnya atau dia membiarkan barang tersebut tetap di situ, maka dia percaya bahwa ada orang lain yang akan mengambilnya dan akan menjaganya lebih baik daripada dia, maka hukumnya adalah sunnah karena tidak ada kekhawatiran akan barang tersebut hilang atau berada di tangan yang tidak tepat. Kemudian selanjutnya adalah mubah. Mubah di sini yaitu dibolehkan, yaitu ketika idza lam yatik bi amanati nafsihi fil mustaqbal, jika seseorang yang menemukan ini dia agak ragu bahwa dirinya akan mampu menjaga barang tersebut sampai ke depannya, wa huwa wathiqun fil hal, tetapi dia percaya dia mampu untuk menjaganya pada masa ini atau sekarang ketika menemukannya, maka itu hukumnya mubah. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh itu lebih baik untuk tidak diambil atau untuk tidak bertanggung jawab karena idza lam yatik bi amati nafsi, dia ragu atas kepercayaan dirinya akan mampu menjaganya di masa datang, sedangkan dia sendiri pada saat itu kondisinya adalah fasik. Kemudian yang kelima adalah haram. Haram apabila dia yakin bahwa dirinya itu akan berkhianat atau akan menyeleweng daripada barang yang telah dia ambil di barang temuan tersebut, ya, maka haram untuknya mengambil atau berniat menjaga barang tersebut jika suatu waktu akan ada kekhianatan atau penyelewengan daripada penemuan tersebut. Kemudian setelahnya adalah al-amalu ba'dal iltiqat, ya. Kemudian apa saja yang harus dilakukan setelah adanya penemuan barang yang ditemukan tersebut. Yang pertama, idza iltaqataha, ya, apabila ada seseorang yang menemukan sesuatu barang temuan gitu, ya, yang tercecer dan sebagainya, arrafaha, ya, maka dia harus mengumumkan bahwa dia menemukan sesuatu dengan sebagian daripada spesifikasi barang tersebut, ya, entah itu pengumumannya di masjid terdekat, dia menemukan barang tersebut, atau di tempat barang tersebut ditemukan dan ditanyakan kepada orang-orang sekitar, atau jika tidak diumumkan sallamaha ilal hakimil adil, ya, dia menyerahkannya kepada hakim yang adil atau kepada pengadilan atau pihak yang berwajib untuk mengamankan barang-barang yang telah ditemukan tersebut. Wa idza akhadhaha dakhalat fi dhamanihi. Tetapi kalau misalkan dia menemukan barang tersebut, kemudian dia sudah menyepakati kepada dirinya sendiri untuk mengambil barang tersebut dan misalkan untuk menjaganya, dakhalat fi dhamanihi, maka barang tersebut berada di tanggung jawabnya. Bi khilafi ma idza harrakaha min makariha biduni raf'i. Berbeda dengan apabila dia hanya menggerakkan sesuatu tersebut dari tempatnya ke tempat lain tanpa dia mengangkat barang tersebut, ya. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian ada selanjutnya adalah huququl luqatah, ya, ada hak-hak yang harus dipenuhi setelah ditemukannya barang temuan ini. Idza akhadha al-luqatah, ya, jika seseorang mengambil barang temuan atau barang yang ditemukan ini, yajibu alaihi an yaquma bi huquqiha wa hiya thalatha, maka seseorang yang menemukan sesuatu atau barang temuan tersebut wajib untuk menjalankan atau memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi oleh sesuatu atau barang tersebut, yaitu ada 3. Yang pertama, an ya'rifaha, maka seseorang yang menemukan barang tersebut atau disebut juga jangan murtakid harus ya'rifaha, mengetahui spesifikasi daripada barang tersebut. Wa yusannu lahu ma'rifatuha
inda itliqat, dan disunahkan atau dianjurkan untuk mengetahui spesifikasi barang tersebut ketika adanya penemuan tersebut, ya. Wa yajibu alaihi inda ta'rifiha, terlebih lagi jikalau dia inda ta'rif atau ketika mengumumkan kepada orang lain bahwa dia menemukan sesuatu, maka dia harus menyebutkan sebagian spesifikasi daripada barang tersebut. Wa idza arada an yatamallakaha faya'rifu jinsaha wa qadraha wa wi'aha wa wikaaha, ya. Kemudian apabila dia ingin memiliki barang tersebut, maka dia harus mengetahui jenisnya, kemudian kadarnya, kemudian wadahnya, dan juga tali dari spesifikasi barang tersebut, ya. Mengetahui jenisnya, misalkan dia merupakan emas, perak, dari kertas dan sebagainya. Kemudian waqadroha, mengetahui juga kadarnya seperti jumlahnya berapa, timbangannya berapa, berat dan ukurannya berapa. Wi'aaha atau ifasoha, itu adalah seperti wadahnya terbuat dari kulit, terbuat dari kertas, terbuat dari kardus, karton atau sebagainya. Wawikaha, atau misalkan dia ditali atau diikat dengan tali atau dengan dedaunan dan sebagainya. Kemudian wayusannu an yaktuba taqattuha fi waqti kada wa yaktubu sifatiha. Kemudian disunahkan juga, tadi disunahkan untuk mengetahui spesifikasi barang tersebut ketika penemuannya, dan disunahkan juga untuk menulis kapan waktunya ditemukan barang tersebut beserta sifat-sifatnya, supaya tidak ada keganjalan atau tidak adanya kekeliruan ketika menemukan barang tersebut sebagai tanda bukti. Kemudian hak yang kedua yang harus dipenuhi adalah an yahfadhaha fi hilzi mithliha, ketika seseorang menemukannya dan kemudian mengambilnya, maka dia harus menjaganya di tempat yang biasanya barang tersebut disimpan atau diamankan. Misalkan ketika dia menemukan uang gitu ya, maka ketika dia ingin menjaganya, maka disimpanlah di tas atau di dompet atau di brankas dan tempat yang biasanya untuk menyimpan uang. Fa idza lam yahfadha fi hilzi mithliha, tetapi jika belum menjaganya di tempat yang biasa untuk menjaganya, kemudian rusak, ya, maka dia harus menggantinya. Kemudian yang ketiga, an yu'arrifaha, adalah kewajiban atau hak yang harus dipenuhi ketika seseorang menemukan barang temuan, adalah harus mengumumkannya, ya, bahwa yabhas an malikiha walau iltaqataha lil hifdi faqat kama sayati, ya. Jadi harus mengumumkannya dan mencari siapa pemilik barangnya, gitu ya. Jika memang meskipun cuma ingin menjaganya saja, ya, misalkan minta tolong ke bagian keamanan atau bagian penitipan barang ketika di tempat wisata, atau kepada kepolisian atau ke masjid terdekat untuk mengumumkan bahwa ada barang yang ditemukan dengan spesifikasi tertentu. Kemudian kaifiyatu ta'rifiha, bagaimana cara untuk ta'rifiha, mengumumkan barang tersebut bahwa ada barang temuan yang ditemukan, yaitu kaifiyahnya ada dua, secara makanan dan ada juga ada zaman. Kalau secara tempat, maka yunadi atau melakukan panggilan atau mengumumkannya itu di tempat di mana dia menemukan barang tersebut, gitu ya. Atau misalkan biasanya orang berkumpul di sekitar tempat itu. Kemudian kalau dari segi waktu, berapa lama atau sampai kapan dia harus mengumumkan bahwa dia ada barang temuan yang ditemukan, dengan ciri-ciri sebagian yang diumumkan juga. Bihaitsu la yunsa at-ta'riful awal fala yudhannu ats-tsani jadidan. Jadi jangka waktu dari satu pengumuman ke pengumuman yang lain itu adalah sampai tidak lupa seseorang atau orang lain bahwa yang diumumkan itu merupakan keterusan atau tikror dari pengumuman yang pertama. Jadi bukan pengumuman yang baru, gitu ya. Jadi harus lebih sering untuk mengumumkannya dan memberitahu bahwa ada barang temuan, dan barang siapa yang merasa kehilangan, maka silahkan untuk menghubungi atau mengkonfirmasi. Wa yadhkuru ba'du sifatiha wa la yastau'ibu jami'aha, dan menyebutkan sebagian saja dari spesifikasinya dan bukan semuanya, karena kita tidak tahu siapa yang sebenarnya memiliki barang tersebut, maka harus adanya ikhtiyatun atau berhati-hati ketika mengumumkannya, ya.
Mungkin untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Nafa'anallah bi ulumi masyayikhina fid dharaini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas atau sesuatu yang akan ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.